Daging ayam merupakan sumber pangan populer bagi masyarakat Indonesia. Dengan berbagai nutrisi yang ada pada daging ayam, kita tidak perlu ragu dan khawatir bila mengkonsumsi daging ayam setiap hari. Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengkampanyekan Gemaya, Gerakan Makan Ayam Indonesia 2020, untuk mengajak masyarakat Indonesia mengkonsumsi daging ayam. Selain meningkatkan imunitas di tengah pandemi COVID, juga membantu usaha peternakan agar dapat bertahan di saat yang makin sulit. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Rohedi. Pak Rohedi, penjual ayam ya Pak ya? Ya. Baik, Pak ini kan ayamnya ini ayam kampung ya Pak? Ayam kampung semua. Ayam kampung semua. Tips memilih ayam kampung yang baik untuk dikonsumsi seperti apa Pak? Yang muda. Yang seperti apa ini Pak? Yang muda, yang kayak gini. Nah, yang muda-muda. Ini berapa Pak harganya Harga Pak? 60. Satu? Ya, Satu ya Pak ya, oke. Baik, Bapak kalau ayam ini sendiri dapatnya dari mana sih Pak? dari Prinsewu, Tataan, Gading. Perinsewu, Tataan, Gading. Iya. Mereka yang antar atau Bapak langsung sana? Ada yang nganter. Ada yang antar langsung. Pak, saat ini harga kisaran paling murah berapa Pak untuk ayam sendiri? Kalau untuk warung 45. Ya kalau untuk sendiri ya 60. Ada yang harga nggak sama, harga Beda-beda ya Pak? beda-beda. Jadi bisa ditawar lah ya Pak? Dia ya? bisa tawar. Bisa tawar. Jadi tadi ayam yang bagus untuk dikonsumsi yang muda? Yang muda, Yang muda ya Pak ya? yang muda. Baik, baik. Bapak udah berapa lama jualan ayam sendiri Pak? Tahun 84. Cukup lama ya Pak? Cukup lama lah. Pak, konsumsi ayam di Lampung menurut Bapak, apakah ini sudah memadai atau belum nih Pak masyarakat yang mengkonsumsi ayam? Kalau menurut Bapak sudah cukup atau masih kurang? Sudah cukup lah serasa mah. Sudah cukup ya. Bapak mulai jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari setengah 8 sampai jam setengah 4. Setengah 8 sampai. Sehari menghabiskan berapa ayam? Nggak pasti. Paling banyak? 30 atau 25 gitu paling banyak. Iya, paling sedikit Pak. Paling sedikit ya 20 atau 15. Oh, udah cukup ya, lumayan Cukup ya, Pak, lumayan ya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Sahabat Medi, ini adalah salah satu membantu mengkampanyekan Gerakan Makan Ayam Indonesia atau Gamaya bersama Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Republik Indonesia. Tentunya dengan kita mengkonsumsi ayam setiap hari, kita membantu geliat usaha peternakan yang ada di Indonesia. Karena pandemi COVID-19 ini hampir membuat semua usaha gulung tikar. Salah satunya adalah peternak yang ada di Indonesia. Harapannya dengan adanya Gamaya, Gerakan Makan Ayam Indonesia ini bisa membantu peternak-peternak yang ada di Indonesia dalam mengembangkan usaha mereka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Saya Medi Carlo, mari kita bersama dalam acara Anjau Silau. Kita makan daging ayam. Penjualan ayam broiler di masa pandemi ini hanya sekitar 3 ton. Tetapi saat ini bisa mencapai 8 ton per bulan karena sudah banyak yang melakukan hajatan. Dan pembelian bisa dilakukan dengan dibersihkan secara langsung di kandang atau bisa beli ayam utuh tanpa dibersihkan. Untuk harga ini tidak bisa diprediksi karena harga selalu berubah-ubah. Dengan usaha yang sudah dibuka selama 5 tahun, sudah mempunyai banyak pelangganan. Selain jual di kandang, beliau pun mempunyai anak buah untuk menjual di pasar. Nah, beliau juga memberikan tip nih sahabat Medi, bagaimana cara memilih ayam potong yang baik. Salah satunya adalah ayam potong yang tidak sakit. Karena kalau ayamnya sudah sakit, maka memang sudah tidak layak untuk Pak, saya mau dijual. tanya sedikit Pak, peternakan ayam Bapak ini sudah berdiri sejak kapan Pak? Berdiri kurang lebih sekitar 5 tahun. 5 tahun berjalan ini ya Pak? Jalan. Oke. Pak, kemudian ada nggak perbedaan penjualan di masa pandemi dengan masa normal dulu itu Pak? Kalau masa normal alhamdulillah ya lancar-lancar aja karena COVID
lebih parah dampaknya. Gitu ya. Oke, Pak, kalau waktu normal penjualannya gimana Pak? Ya, Hitungannya? alhamdulillah hitungannya karena orang hajat ada, pasar juga nggak ada dampak, ya lumayan bisa jalan. Ya. Nah, di masa COVID kemarin? Masa COVID kemarin lebih parah, ayam nggak keluar, banyak kematian, otomatis saya merasa rugi. Iya. Cara Bapak menutupi kerugian itu gimana Pak? Artinya kan ini mereka butuh makan nih Pak. Ya kan, butuh makan, Bapak harus butuh keluar biaya lebih banyak. Sementara kemarin saya masukin ayam cuman sedikit, sejalan apa adanya, karena ada konflik, jadi termasuk kalau dihitung penjualan dengan yang lama dengan yang konflik, lebih parah yang konflik nggak jalan. Oh gitu ya Pak ya, oke. Selama ini nggak pernah namanya ada bantuan apapun yang dikasihkan saya nggak ada. Jadi kalau diberikan bantuan misalnya Pak oleh pemerintah, bantuan semacam apa yang dibutuhkan oleh peternak seperti Bapak ini Pak? Kalau saya sih yang jelas bantuannya itu berupa umpama uang bantuan berapa, umpama kan kita karena merasakan dampak dari usaha peternak ayam potong untuk masyarakat, untuk orang hajat, karena semuanya itu linknya tertutup, jadi semuanya nggak jalan. Yang saya rasakan ya sementara ini apa adanya yang saya jalanin. Oke. Kalau boleh tahu Pak, per bulan Bapak harus butuh berapa biaya untuk operasional ini Pak? Kalau aku yang jelas untuk karyawan aja 1 bulannya 6 jutaan untuk karyawan. Jadi kalau dihitung kerugian ya positif rugi. Cuma ruginya kan nggak jelas. Nggak jelas. Kalau bilang rugi tetap rugi. Tapi kalau ini memang bisa normal lagi, mudah-mudahan ya kita bisa jalan semua. Oke, amin. Yang terakhir Pak, ini pemerintah Dinas Pertanian ada gerakan makan ayam atau gemaya ini Pak. Tujuannya untuk meningkatkan masyarakat mengkonsumsi daging ayam. Dukungan atau harapan Bapak dengan adanya gemaya ini apa Pak? Kalau dukungan saya, alhamdulillah kalau emang ada dijalankan, saya merasa bersyukur ayam nanti bisa stabil harga, bisa jalan, bisa lancar. Oke. Makasih Pak. Dari berbagai sumber disampaikan manfaat daging ayam, diantaranya membantu pembentukan otot, meningkatkan metabolisme tubuh, mengatur kadar kolesterol, mengurangi gejala PMS, menghilangkan stres, merawat kesehatan kulit, membuang racun dalam tubuh, mencegah Alzheimer, mencegah dan mengatasi anemia, membantu menurunkan berat badan, mengurangi resiko radang sendi, baik juga untuk pertumbuhan anak dan meningkatkan kesehatan jantung. Bu, Ibu penjual daging ayam di pasar. Ya. Apa Gintung ya Bu? Gintung ya. Oke. Saat ini Bu penjualan ayam sendiri seperti apa Bu? Ya terlalu apa ya, mahal harganya juga, terus omsetnya jatuhnya terlalu banyak turunnya itu omsetnya. Yang tadinya dulu harganya berapa? Dulu harganya 18, 19, sekarang udah sampai 26 per kilonya. Iya. Ibu jualnya gimana sih Bu? Satuan gini atau gimana? Ekoran. Iya, ekoran satu ini. Per ekor ini berapa Bu? Ya, tergantung berat ayamnya. Kalau ini kan ayam sekilo. Kalau yang ini 2 kiloan. Kalau ini ayam 1,5. Beratnya kan beda-beda. Iya. Kalau yang beli ke Ibu biasanya orang untuk dikonsumsi pribadi atau dijual lagi? Itu jualan. Oh, untuk dijual lagi? Lesehan. Oh, Yang lele gitu. gitu Iya. Ayam bakar. Iya. Oke. Iya. Kalau menurut Ibu pribadi Bu, konsumsi ayam di Lampung apakah cukup memadai atau belum masyarakat? Kayaknya ya udah sih, cuman karena ini terlalu mahal jadi orang pembelinya juga sekarang berkurang. Karena terlalu mahal, ekonominya nyarinya susah, nyari duit kan lagi susah. Susah nyari duit. Ya susah juga, boro-boro ayam yang penting bisa kebeli beras. Sayuran lainnya boro-boro beli ayam, apalagi ayam segini udah 28, 30 udah mahal. Seekor ini ya? Iya, 30.000 segini-gini kecil. Ini udah 60.000, ini 45. Agak berat tapi mau bagaimana ya Bu ya? Iya. Tapi ya tetap kita jalanin, orang memang usaha aja kayak gini. Mau gimana lagi? Tahu lah kok mahal bener ini. Terlalu mahal, berat sebenarnya jualnya.
Bingung, serba Iya, serba bingung. Makasih ya Bu. Ibu Iya, siapa Bu? Ibu Dede. Bu Dede, kalau konsumsi makan ayam, daging ayam ini untuk keluarga, hitungannya gimana sih Bu? Maksudnya Hitungannya gimana? Seminggu berapa kali misalkan? seminggu kadang 2 kali. Seminggu 2 kali, gitu ya. Karena di rumah demen ikan, Om. Oke, oh gitu Bu. Kalau menurut Ibu manfaat makan daging ayam apa Bu? Ya bergizi lah, Om. Bergizi ya Bu ya. Oke. Nah Bu, apa namanya? Biasanya diapain? Di sop, di... Di sop, tapi anak-anak senangnya digoreng pakai telur. Oh gitu. Tapi keluarga semua suka? Suka. Kasih ya Bu Dede. Kalau dihitung Ya. konsumsi daging ayam sering nggak bang? Oh sering banget, hampir setiap hari malah. Tiap hari malah ya? Iya. Oke, daging ayamnya diapain biasanya paling hobi? Paling hobi dibuat ayam kecap. Oh, Iya. ayam kecap ya? Oke, kenapa bang suka dengan daging ayam bang? Karena rasanya enak yang pertama dan kedua juga dagingnya empuk. Daging empuk? Iya, enak banget pokoknya. Oke, bang, sekarang kan nggak banyak juga ya orang yang bisa mengkonsumsi daging ayam karena pandemi gini kan cari uang susah nih. Oh iya. Ya, kalau menurut abang gimana nih bang? Eh, Harganya perlu nggak diturunin gitu kan? oh harganya sih kalau untuk harga mungkin lebih di standarin aja gitu ya bang. Biar semua bisa mengkonsumsi ayam dengan baik sih. Oke. Ini mau nanya nih konsumsi pelanggan setiap hari untuk membeli daging ayam gimana ini? Alhamdulillah lumayan. Sehari bisa 10 ekor. Dibandingkan dengan yang lain? Ya ayam paling favorit. Oh, ayam paling favorit ya? Iya. Biasanya mereka beli yang goreng atau yang bakar? Ayam bakar yang banyak dan ayam goreng. Oke, sama aja berarti ya. Berapa Iya. harganya? Harganya kalau untuk ayamnya aja 12.000, tapi kalau pakai nasi 17.000. Sama, goreng. Sama semua sama. Oke, kalau gitu aku pesan ayam ya. Ayam apa ini? Ayam bakar goreng. Oh, goreng yang dada apa ya, Pak? Iya, sebentar ya. Oke. Apa kata pakar kesehatan terkait konsumsi daging ayam? Baik sahabat Medi, saya bersama dengan Dr. Hewan Anwar Fuadi MPH. Beliau Kabid Keswan dan Kesmafet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Mas. Ya, baik. Pak Dokter mau tahu nih Pak terkait dengan gerakan makan ayam Indonesia. Seperti apa sih Pak konsumsi makan ayam di Provinsi Lampung sendiri? Iya, terima kasih. Pada saat sekarang sebenarnya konsumsi ayam di Provinsi Lampung sudah cukup baik, tetapi memang kita harus berupaya terus untuk meningkatkan konsumsi ini di masyarakat kita. Ya. Baik. Kemudian untuk memilih ayam yang baik untuk dikonsumsi itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama jelas ayam itu harus dihasilkan dari peternakan yang menerapkan good farming practice, artinya sistem-sistem peternakan yang dikelola dengan baik di peternakan, kemudian dipotong di rumah potong unggas yang terperiksa atau di bawah pengawasan petugas dinas peternakan dan kesehatan hewan. Ya, baik. Kemudian Pak Dokter, bagaimana cara kita melihat apakah peternakan itu sudah ada good farming practice tadi Pak? Ya, kami di kabupaten, di seluruh kabupaten memiliki petugas yang akan melakukan pembinaan ke peternakan ayam tersebut. Jadi dilihat apakah ayam itu dihasilkan mulai dari DOC, apakah berasal dari pembibitan yang baik, kemudian sistem vaksinasinya apakah sudah berjalan dengan baik, kemudian biosecurity-nya apakah sudah berjalan dengan baik, itu semua dinilai. Ya. Baik, kemudian Pak Dokter, ini kan terkait dengan pandemi COVID-19. Ya. Kandungan daging ayam seperti apa sih Pak? Apakah juga ini bisa meningkatkan imunitas tubuh ini Pak? Ya, bagus sekali. Jadi dalam masa sulit sekarang ya, masa pandemi, justru nutrisi yang baik, yang kaya protein sangat kita harapkan ya dikonsumsi oleh masyarakat. Karena indikasi protein yang baik ini bisa akan meningkatkan antibodi, sistem kekebalan tubuh masyarakat gitu. Baik. Nah, idealnya Pak sebenarnya untuk konsumsi ayam ini berapa kali sih Pak? Apakah per minggu apa bagaimana? Karena mengingat harganya kan lumayan nih Pak. Ya, ini yang harus kita kampanyekan terus ke masyarakat bahwa mengkonsumsi ayam ini sangat bagus. Tadi salah satunya untuk meningkatkan protein ya, karena ada protein untuk meningkatkan antibodi. Kita berharap konsumsi bisa dilakukan setiap hari sebenarnya atau seminggu paling enggak 3 kali ya, antara 50 sampai 100 gram ya per sekali konsumsi. Nah ini juga kita berharap dengan kegiatan ini masyarakat semakin sadar, semakin memilih ya konsumsi ayam untuk sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Gitu.
Kemudian dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sendiri Pak, adakah kampanye-kampanye yang juga dilakukan Pak? Ya, kami setiap tahun paling tidak menjalankan atau melaksanakan 4 kali ya. 4 kali kampanye gizi yang memang sasaran kita adalah daerah-daerah yang masih terdapat stunting ya. Dan ini kita targetkan juga di anak-anak balita, kemudian ibu-ibu rumah tangga ya, untuk selalu mengutamakan konsumsi protein hewani yang salah satunya dipenuhi dari ayam. Baik. Nah, kemudian untuk masak ayamnya apa saja boleh ya Pak? Kayak di sop atau di apa begitu Pak? Ya, semua boleh, yang penting dia harus masak ya. Karena tidak menutup kemungkinan ayam yang tidak dimasak dengan baik itu juga masih tercemar, terpapar oleh bakteri yang kemungkinan bisa terpapar pada saat processing, pemotongan sampai pembersihannya. Baik. Yang terakhir Pak Dokter, ada nggak himbauan atau ajakan Pak Dokter kepada masyarakat untuk mengkonsumsi ayam untuk gerakan makan ayam Indonesia ini Pak? Ya, sekali lagi ayam merupakan salah satu sumber protein yang sangat bagus, dan sebenarnya ini bisa kita lakukan dengan memelihara sendiri ya, menggunakan halaman rumah yang nggak terlalu luas. Tetapi yang penting kita jaga biosecurity, kita jaga kebersihannya, gitu. Nah, ini bisa untuk sebagai tabungan protein keluarga masing-masing. Gitu. Baik. Pak Dokter, terima kasih. Sukses dan sehat selalu, Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami anak Indonesia, ayo dukung Gemaya, gerakan makan daging ayam Indonesia. Fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi ayam, dan gerakan makan ayam Indonesia memang sudah diterapkan oleh masyarakat. Tapi terkendala dengan harga ayam yang begitu mahal, sehingga di tengah pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat yang agak berat membeli daging ayam. Mereka lebih banyak mengkonsumsi makanan atau juga mereka lebih banyak membeli beras daripada membeli daging ayam. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di acara Anjau Silau selanjutnya.